tetapi dari sebuah robot Bapak Ibu. Robot itu saya minta untuk membuatkan quote tentang anak didik dan juga teknologi, itu bisa menghasilkan quote yang seperti ini. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari Bapak. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya panjang lebar membahas terkait dengan pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran ini, saya sudah menyediakan link microset yang nantinya dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk mengakses materi, aset-aset, maupun penugasan. Itu sudah kita buatkan, ada 2 link di sini. Ini link aslinya dari googlesite.com ya. Ini link aslinya. Kemudian ini link bit.ly yang sudah saya modifikasi atau saya perpendek. Nanti jika Bapak dan Ibu mengunjungi, ini akan saya kopikan saja. Akan saya kopikan ke kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, itu silakan disimpan, kan nanti semuanya materi akan ada di sana. Itu link yang pertama di kolom chat sudah ada. Kemudian ini yang link kedua. Silakan salah satu saja yang diingat-ingat karena isinya itu sama. Ya, ada bit.ly dan juga ada langsung dari Google Sheet. Itu nanti kalau Bapak Ibu buka, ya isinya itu seperti ini Bapak dan Ibu. Ini saya kecilkan dulu. Isinya nanti seperti ini. Ada halaman Google Sheet, ada covernya, kemudian ada sambutan, kemudian di sini ada link materi. Jika Bapak Ibu akses, Bapak Ibu bisa mengunduh file presentasi yang nantinya akan saya paparkan. Ya, ini ada 2 file, ada file PDF jika Bapak Ibu ingin menghemat kuota, atau kalau ingin langsung mendapatkan file PPT-nya, misalkan nantinya ke depan ingin Bapak Ibu modifikasi sendiri, itu juga bisa. Tapi mohon maaf, filenya ukurannya besar 259 megabit karena di dalamnya ada video-video sehingga ukurannya membengkak. Silakan kalau butuh naskahnya saja yang PDF. Tapi kalau butuh sampai sedalam-dalamnya pengen bisa diedit, ambil yang PPT, gitu ya. Nah, kemudian di link yang kedua, ini link aset. Kalau Bapak Ibu akses, di sini ada aset-aset yang nantinya akan saya jelaskan fungsinya. Mungkin di pertemuan hari ini atau bisa juga di pertemuan yang kedua. Ya, jadi cukup mengingat-ingat link ini, nantinya semuanya ada di sana. Termasuk tugas 1 yang akan saya bahas di akhir sesi nanti juga sudah ada di sini. Ya, jadi kuncinya Bapak Ibu cukup mengingat alamat linknya saja, ini disimpan, dikontak atau disimpan di notepad. Silahkan nantinya jika Bapak Ibu ingin mendapatkan materinya, Pak materinya minta dong, tinggal dikunjungi saja alamatnya. Oke ya, baik seperti itu Bapak dan Ibu. Mohon izin saya lanjutkan. Bapak dan Ibu, pada hari ini saya diberikan kepercayaan oleh Pak Nazar dan juga teman-teman untuk membersamai Bapak dan Ibu terkait dengan pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pembelajaran. Ya, ini merupakan teknologi baru Bapak Ibu. Ya, mungkin nanti ada sebagian Bapak Ibu yang akan berpikir, oh ternyata itu, loh itu toh. Nah, akan ada seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, nah kemudian untuk perkenalan tadi sudah banyak diperkenalkan oleh Pak Nazar, jadi saya tidak akan banyak lagi membahas terkait dengan perkenalannya. Ini sudah ada beberapa prestasi yang pernah saya raih sehingga Pak Nazar mempercayakan kepada saya untuk membersamai Bapak dan Ibu untuk materi ini. Ya, sebentar anotasinya saya hilangkan biar tidak ada yang memberikan anotasi. Sebentar. Oke, baik. Nah, ini ada beberapa prestasi. Kemudian ini yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu ya, karena saat ini masih dibuka programnya. Ya, ini ada beberapa pengalaman narasumber saya, pengalaman penjurian saya, dan saat itu ketemu dengan Pak Nazar di GTK. Saya diberikan kepercayaan kepada GTK untuk menjadi narasumber di sana, sekaligus sebagai juri juga. Ya, kali itu ketemu Pak Nazar tatap muka di sana. Ya memang sebelumnya sudah kenal lama, tetapi untuk tatap muka itu baru ketemu di GTK di Jakarta pada waktu itu. Nah, ini ada pengalaman tugas tambahan saya yang bisa saya sharingkan kepada Bapak.
Saat ini itu saya sebagai program mengikuti program praktisi mengajar Kemendikbud. Program praktisi mengajar Kemendikbud itu adalah salah satu program bagian dari Kampus Merdeka. Kampus yang mengikuti program Kampus Merdeka itu akan memberikan jam khusus kepada praktisi, ya, bisa guru, bisa profesional yang lainnya, bisa pengusaha dan lain sebagainya untuk mengajar di kelasnya. Nah, karena saya guru, saya mendaftar di program praktisi, maka saya diberikan kepercayaan pada program praktisi ini mengajar mahasiswa PGSD, karena saya guru SD, Bapak dan Ibu. Ya, nanti silakan Bapak Ibu untuk saat ini dibuka gelombang kedua. Gelombang praktisi mengajar gelombang kedua. Silakan di searching di Google praktisi mengajar gitu, silakan daftar dan sediakan banyak waktu karena form yang diisi itu banyak sekali. Ada identitas, ada CV, kemudian ada prestasi-prestasi, ada contoh materi yang nantinya bisa diajarkan, itu ada banyak sekali. Dan nantinya jika Bapak Ibu diperiksa oleh tim praktisi lolos, ya Bapak Ibu nanti bisa berkolaborasi dengan kampus-kampus, ya. Kebetulan di daerah saya itu daerah pedesaan, tidak ada kampus, sehingga yang berkolaborasi dengan saya itu kampus jauh-jauh, Bapak Ibu. Dulu yang pertama saya kolaborasi dengan kampus di Madura. Kemudian yang kedua, saya kolaborasi dengan kampus di Kalimantan Selatan. Ya, jadi jauh-jauh. Dan itu dilakukan secara daring. Jadi kita bisa mengajar secara daring kepada mahasiswa, ya mungkin bisa 12 jam atau sampai dengan 36 jam. Dan nanti kita akan mendapatkan honor secara profesional oleh GTK. Nah, itu perlu saya sampaikan karena saat ini sedang dibuka pendaftarannya. Ya, nanti silakan dikunjungi saja Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti jika Bapak Ibu ada yang ingin mengenal lebih lanjut tentang saya, sharing-sharing pengalaman yang lainnya, diskusi bisa mengunjungi di alamat ini di bit.ly _M_Hendrik, di sana ada informasi lengkap tentang saya. Baik, demikian perkenalannya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah cakupan materinya. Mohon maaf ini ada tanggalnya masih salah ya, mohon dimaklumi belum saya edit tanggalnya. Ada 4 poin pada hari ini. Yang pertama adalah kita akan diskusi terlebih dahulu tentang AI, kemudian kita akan mengenal teknologi artificial intelligence, ya. Kemudian kita akan memanfaatkan artificial intelligence dalam pembelajaran. Pemanfaatannya seperti apa dalam pembelajaran. Yang keempat ini kita akan praktek memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Mungkin pada pertemuan hari ini prakteknya hanya sedikit saja. Kita akan fokus praktek, ya, itu menggunakan waktu fokus praktek itu di pertemuan berikutnya. Ya, untuk hari ini sedikit saja prakteknya, untuk besok kita akan lebih banyak praktek, bahkan semuanya praktek, tidak ada pemaparan materi. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk pada kegiatan belajar yang pertama. Kita akan berdiskusi terlebih dahulu tentang teknologi artificial intelligence. Ini ada sebuah video, ya. Ini videonya lama Bapak Ibu sebenarnya, tetapi masih sangat-sangat relevan untuk saya tampilkan kepada Bapak dan Ibu. Silakan disimak, nanti kita akan diskusi terkait dengan artificial intelligence ini ya. Silakan disimak Bapak. This story begins. Ini saya hilangkan dulu. In 1985. Perkenalkan Garry Kasparov. Dia adalah chess grandmaster yang tidak pernah kalah sebelumnya. I won all the games. Pada tahun 1997, dia kalah main catur lawan komputer IBM Deep Blue. Deep Blue has instantly sacrificed with knight captures e6. Dia menyerah pada pertandingannya setelah hanya 19 gerakan. Kasparov he stands up, he starts gesturing, he looks over at his mother. I think having your mother in the room where you're playing an important chess game is not a great idea. Pada tahun 2016, manusia kalah
main Go on komputer. Go is like geopolitics, like something small that happens here can have a ripple effect hours down the road in a different part of the board. The game kind of turned on its axis at that moment. Kok bisa hasil buatan manusia mengalahkan penciptanya? Selamat datang di dunia artificial intelligence. Machine learning, artificial intelligence, AI, atau kecerdasan buatan adalah bagian dari ilmu komputer yang berfokus pada pembentukan mesin dengan kemampuan kecerdasan yang dapat berinteraksi dan bekerja seperti manusia. Manusia, kita belajar dari pengalaman kita. Pemain catur semakin sering dan semakin banyak kali main akan semakin jago. Cara AI belajar itu kurang lebih sama. Contohnya, AlphaGo, yaitu AI yang mengalahkan pemain-pemain terbaik Go. Itu awalnya diberikan database 100.000 pertandingan Go, dan dia pelajari itu semua. Setelah AI itu belajar cara main Go, dia akan menjadi dia sendiri. Setiap kali dia kalah, dia akan update cara dia main, dan proses ini akan diulang sampai jutaan kali. Ini sama seperti manusia yang sering kali main Go. Bedanya, komputer bisa melakukan ini dengan cara yang jauh lebih efisien. Di mana manusia hanya bisa main satu pertandingan dalam satu waktu, komputer bisa mensimulasi banyak pertandingan sekaligus. Pada akhirnya, setelah ditrain jutaan kali, AlphaGo mampu mengalahkan world champion Lee Sedol. South Korean World Go champion Lee Sedol has lost his second match to Google's computer program AlphaGo. This is my defeat against artificial intelligence, not humanities. But wait, it gets crazier. Meet AlphaGo Zero. AlphaGo Zero tidak diberikan 100.000 pertandingan sebagai referensi. Komputernya sendiri yang harus belajar bagaimana caranya dia bisa menang. Dalam hanya 3 hari, AlphaGo Zero sudah mampu mengalahkan semua versi adiknya AlphaGo. Dalam 40 hari, AlphaGo Zero telah secara mandiri menemukan prinsip-prinsip game Go yang untuk manusia butuh ribuan tahun untuk menemukannya. Bahkan komputer ini membuat strategi dia sendiri. 3.000 tahun pengetahuan manusia tentang cara main Go ditemukan komputer dalam hanya 40 hari. Yang untuk manusia butuh bertahun-tahun, komputer bisa just like that. Kamu sadar, AI itu sebenarnya sudah ada di mana-mana. Misalkan, hey, what time is it? It's 12:27. Dari mana dia tahu aku ngomong apa? Itu sebenarnya artificial intelligence, natural language processing, yang membedah audio suaraku menjadi teks yang bisa dimengerti komputer dan bolak-balik dari teks ke audio untuk jawabannya. Misalkan kamu buka aplikasi Bukalapak, pasti akan ada rekomendasi berbagai macam produk. Tapi dari mana dia tahu produk apa yang cocok untuk aku? Itu bukan ada orang yang menentukan kayak, kira-kira Agung sukanya apa ya? Tapi itu AI yang melihat berbagai macam hal seperti apa aja yang pernah aku beli, produk apa yang pernah aku klik, apa saja yang pernah aku search. Itu semua akan menjadi data points yang membantu AI-nya menentukan produk apa yang cocok untuk aku, membuat experience yang personal ke setiap user. Cool. Hal misterius dari AI adalah kita nggak akan pernah tahu cara kerjanya itu tepatnya seperti apa. Ada satu program AI dibuat untuk main game Tetris. Cara mainnya awalnya sangat buruk karena belum berevolusi sejauh itu. Tiba-tiba, gamenya di-pause. Dan AI-nya nggak main lagi. Sepertinya, AI-nya memutuskan bahwa kalau dia tidak bisa menang, setidaknya dia tidak bisa kalah. Because as soon as he unpauses, he will lose. And really, the only winning move is not to play. Ada beberapa orang yang merasa AI ini hal yang sangat berbahaya, seperti menurut Elon Musk. If there's some digital superintelligence and its optimization or utility function is something that's detrimental to humanity, then it will have a very bad effect. Robot di berbagai macam bidang sudah mulai menggantikan manusia. Penelitian baru oleh Brookings Institute menyatakan 1/4 dari semua pekerjaan di Amerika Serikat memiliki kemungkinan tinggi akan diambil alih robot. AI will increasingly replace repetitive jobs, not just for blue-collar work, but a lot of white-collar work. It started with things like assessing credit risk from loan applications, sorting the mail by reading handwritten characters from zip codes. Machine learning is now capable of far more complex tasks. Pekerjaan-pekerjaan seperti construction, supir, chef, bahkan barbers akan kemungkinan besar diganti robot.
A teacher might read 10,000 essays over a 40-year career. An ophthalmologist might see 50,000 eyes. A machine can read millions of essays or see millions of eyes within minutes. We have no chance of competing against machines on frequent, high-volume tasks. Hal-hal yang bersifat seni pun dapat dilakukan oleh robot seperti lukisan ini yang dibuat oleh AI dan terjual dengan harga 432.000 US dollars. Recording in progress. Yang kamu dengar dicompose oleh AI. Apakah teknologi sudah kelewatan? We don't get to choose when and where technological progress stops. We cannot slow down. In fact, we have to speed up. Kita mungkin tidak bisa tahu cara kerja AI, tapi kita bisa kerjasama dengan AI. Machines have calculations. We have understanding. Machines have instructions. We have purpose. Machines have objectivity. We have passion. Kita mampu membuat AI yang dengan waktu yang sangat singkat dapat belajar cara main Go sampai bahkan dia bisa mengalahkan pemain terbaik Go. Gimana kalau kita terapkan AI untuk menemukan solusi masalah ekonomi, solusi masalah sosial, untuk menemukan obat untuk penyakit seperti Alzheimer's, kanker, yang kalau manusia cari solusinya mungkin butuh ribuan tahun, tapi dengan bantuan AI pasti akan jauh lebih cepat. Just like that. We should not worry about what our machines can do today. Instead, we should worry about what they still cannot do today. There is one thing only human can do. That's dream. So, let us dream big. Untuk video lebih lanjut tentang cara kerja AI, super intelligence, dan general AI, silahkan nonton videonya Vincent Ricardo. I'm Agung Hapsah, and until next time, stay classy. Oke, Bapak dan Ibu, tadi sudah ya ada video penjelasan dari Agung Hapsah pada tahun 2018, ini kayaknya videonya, tentang teknologi artificial intelligence ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu, kita akan berdiskusi ya. Silahkan diskusinya Bapak Ibu. Wah, ini kok sudah ada yang menjawab ya. Silakan Bapak Ibu isi melalui link Mentimeter yang sudah saya kirimkan ke kolom chat ya. Pertanyaannya sederhana, bagaimana menurut Anda atau menurut Bapak Ibu tentang teknologi artificial intelligence? Link yang saya kirimkan ke kolom chat silahkan diklik ya. Kemudian ada pertanyaan silahkan diisi, nanti jawaban Bapak Ibu akan muncul di layar saya. Ini sudah ada satu orang yang menjawab, jawabnya adalah powerful. Silakan Bapak Ibu ungkapkan dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Tidak harus ikut-ikutan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Silakan pakai bahasa sehari-hari, wah mantap gitu juga boleh. Silakan. Menurut Bapak Ibu, teknologi AI itu seperti apa? Pakai kata-kata saja, kata-kata simpel saja. Wah, meresahkan, tetapi juga bisa membantu. Ada yang menulis menarik sekali, ada powerful, ada amazing, ada robot cerdas. Silakan diungkapkan ya lewat Ibu Dinda. Silakan diungkapkan lewat Mentimeter ya. Link Mentimeternya silakan diklik saja. Nanti akan bisa menuliskan jawabannya. Jawabannya nanti bisa muncul ke layar saya. Silakan Bapak Ibu. Oh, ini ada Yunus satset gitu ya. Ini bahasa lagi viral nih, satset ini. Silakan Bapak Ibu dituliskan saja. Menurut Bapak Ibu AI itu seperti apa? Ini sudah ada 39 yang menjawab dari 159 yang join di ruang Zoom pada hari ini. Silakan diungkapkan segamblang-gamblangnya, apakah ada yang punya rasa ketakutan terkait dengan teknologi AI ini?
Sepertinya tidak ada yang menakutkan, ada yang menuliskan menakutkan ini. Menakutkan tapi top. Oke, silakan 56. Mungkin nanti sampai dengan 70 ya, sampai dengan 70 separuh yang menjawab. Nanti kita tutup untuk sesi diskusi ini. Oke, Pak Saipudin menuliskan di kolom chat, ya, sudah enggak apa-apa. Hebat tapi waspada. Oke. Silakan dituliskan di Mentimeternya, boleh di kolom chat juga enggak apa-apa lah. Yang penting tidak memberatkan Bapak dan Ibu. Yuk, kurang 5 lagi, silakan. Setelah ini ada pertanyaan kedua. Baru tahu OpenAI saja, oke, enggak apa-apa. Nanti akan ada banyak sekali teknologi artificial intelligence yang akan kita bahas. Bahkan kalau Bapak Ibu ada yang sudah mendownload file PPT saya, itu bisa mendahului pembahasan saya. Itu sudah ada beberapa link-link teknologi artificial intelligence yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Oke ya, sudah 75 lebih, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, teknologi AI akan Bapak Ibu gunakan untuk apa? Monggo dijawab. Dibuka lagi untuk mengajar. Oke. Silakan Bapak Ibu dijawab. Masih dengan link yang sama, itu kalau Bapak Ibu masih stay tune di link yang saya berikan, itu akan muncul pertanyaan kedua. Oke, ada yang mencari resource ya, mencari bahan-bahan, mencari jawaban. Ini untuk siswa ini kalau mencari jawaban. Mungkin sedang kuliah atau bagaimana yang menuliskan mencari jawaban. Mencari informasi, oke. Ide menulis artikel, oke. Menunjang pembelajaran untuk pembelajaran. Oke, kita tunggu sampai 70 Bapak dan Ibu ya. Membuat rancangan pembelajaran, oke. Mengajar dan berdakwah Pak Saipudin, mantap. Oke. Sudah 37, 38, monggo, separuh lagi. Oke, mencari referensi. Monggo dilanjut Bapak Ibu. Oke, Ibu Dewi sudah menjawab, Ibu Risma sudah menjawab di kolom chat ya, enggak apa-apa. Oke. Baik, editan gambar, oke. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya kira cukup ya untuk diskusi kita. Jadi apa yang Bapak Ibu ungkapkan di sini semuanya itu bisa diakomodir dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Ya, ini sudah ada beberapa kisi-kisi yang sudah diungkapkan oleh Bapak Ibu guru. Artificial intelligence bisa digunakan untuk menulis artikel, ya, bisa digunakan untuk mencari jawaban, bisa digunakan untuk membuat project based learning, ya, bisa digunakan untuk membantu rancangan pembelajaran, ya, bisa digunakan untuk editan gambar, bisa ngedit gambar, ya, kemudian bisa digunakan untuk membuat tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang buat kok AI, ya Pak, ini mungkin bisa diluruskan lagi. Tujuan pembelajaran kan harusnya yang membuat guru ya, mungkin bisa mencari inspirasi di AI, tetapi tetap yang merumuskan harus guru karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Ya, oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas jawabannya. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ya, baik, kita masuk ke topik
yang kedua, Bapak Ibu terima kasih untuk sharingnya. Kita masuk sesi yang kedua, yaitu mengenal teknologi artificial intelligence. Ya, baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, artificial intelligence atau AI itu banyak yang mengatakan sebagai kecerdasan buatan atau kecerdasan artificial ataupun artificial intelligence. Itu semuanya benar, ya. Tuan merupakan arti dari penerjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ya. Kecerdasan buatan, kecerdasan artificial itu merupakan terjemahan saja, ya. Nah, mungkin ketika pertama kali Bapak Ibu mendengar istilah AI, yang tergambar di dalam pikiran Bapak Ibu adalah sebuah robot, ya. Pertama kali pasti kita terbayang sebuah robot. Artificial intelligence itu sebuah robot, ya. Nah, apakah hal tersebut benar atau salah? Ya, bisa benar, bisa salah. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang cara berpikirnya seperti robot, tapi robot yang bisa belajar. Kalau robot yang saat ini yang pengembangannya ada di tahun-tahun sekarang ini kan robot yang berbasis mesin, Bapak Ibu, ya, berbasis mesin, bukan berbasis database. Kalau AI itu berbasis database, jadi dia dijejali. Kalau tadi di videonya Agung Hapsah tadi dijejali dengan cara-cara belajar bermain Go, dia akan belajar bermain Go, kemudian dia bisa bermain Go. Tetapi kalau AlphaGo tadi, ya, AlphaGo yang diajari untuk bermain Go, diajak main catur, ya tentu nggak bisa. Karena data yang dimiliki adalah data bermain Go. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Kemudian, ketika Bapak Ibu mendengar istilah AI, tentu ada juga sebagian yang berpikir teknologinya Elon Musk, teknologi yang ditanamkan dalam mobil Tesla, ya. Ini kalau saya sendiri memang belum melihat mobil Tesla dengan mata kepala saya, Bapak Ibu. Ya paling saya melihatnya di YouTube, di TV, gitu ya. Nah, Tesla ini, Bapak Ibu, Tesla itu teknologinya itu bisa mendeteksi benda-benda yang ada di hadapannya. Ya, kalau ada mobil di depannya, itu dia bisa mendeteksi dan bisa belok sendiri, bisa menyetir sendiri. Teknologi AI dari Tesla. Ya. Kalau ada mobil, ada orang, itu dia bisa mendeteksi, Bapak Ibu. Tetapi kalau di depannya ada becak, dia tidak bisa mendeteksi. Mobil Tesla itu tidak bisa mendeteksi ada becak. Kenapa tidak bisa? Karena di negara pengembangan Tesla itu tidak ada yang namanya becak. Makanya Tesla itu tidak punya database tentang becak. Jadi kalau mobil Tesla dibawa ke Indonesia, di depannya ada becak, itu pasti akan digambarkan dengan benda yang lain. Bentar ya, ini ada yang coret-coret, saya hilangkan dulu coret-coretnya. Bentar, bisa dihilangin enggak? Bentar Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu, coret-coretnya akan saya hilangi dulu biar tidak mengganggu. Oh, enggak ada, ini menunya enggak ada. Baik, mohon maaf untuk saat ini yang coret-coret, tolong jangan coret-coret dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan lagi Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau mobil Tesla dibawa ke Indonesia, kemudian di depannya ada becak, itu maka dia akan mendeteksi benda dideteksi benda lain. Bisa jadi dideteksi sebagai gerobak, ya. Bisa jadi dideteksi sebagai kereta, kereta? Kuda, karena ada manusia, ada unsur manusia di belakang, dia akan deteksi sebagai kuda. Nah, artinya apa? Artinya AI itu sepintar-pintarnya AI itu dia hanya bisa berbasis datanya, berbasis data. Karena di negaranya sana tidak ada becak, maka tidak bisa membaca becak. Ya, baik. Kemudian AI itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita, Bapak dan Ibu.
ya, tentu Bapak dan Ibu sudah pernah memanfaatkan yang namanya aplikasi Google Map. Google Map itu bisa merekomendasikan, ya, bisa merekomendasikan jarak tempuh terdekat. Ini saya contohkan dari rumah saya menuju ke Surabaya, ada 2 jalur, ya, ada 2 jalur seperti ini jalur biasa, ini jalur tol. Meskipun dia lebih panjang, ya, lebih jauh, Google Map akan merekomendasikan jalur tol karena jalur tol ini data penggunanya itu lebih cepat, ya, data-data pengguna orang yang pernah menggunakan tol ini, dia hasil sampainya itu lebih cepat, makanya Google Map akan merekomendasikan menggunakan jalur tol, ya, itu juga menggunakan teknologi artificial intelligence, Bapak. Nah, kemudian yang kedua, nah, bermain game, Bapak dan Ibu, ya, tentu Bapak Ibu pernah melihat anak-anak kita yang bermain game, ya. Nah, game itu sangat menyenangkan bagi anak-anak karena dia itu seperti berada di dunia nyata, ya. Seperti ini yang ada di gambar ini adalah game tembak-tembakan, ya. Dia tembak-tembakan, musuhnya itu bisa menyerupai cara berpikir manusia, Bapak Ibu. Jadi kalau dia mengetahui bahwa si berbaju hijau ini membawa senjata, ya, senjatanya ada isinya, maka musuhnya itu ya akan bersembunyi. Musuhnya akan bersembunyi, ya. Kemudian nanti kalau si baju hijau ini pelurunya habis atau dia menembak beberapa kali meleset, musuhnya akan berani menampakkan diri atau menembak balasan, ya. Itu juga menggunakan teknologi artificial intelligence. Jadi banyak game-game yang sekarang ini yang banyak menjadi candu bagi anak-anak kita itu sudah tertanam teknologi artificial intelligence, membaca data, ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, email kita, ya. Emailnya Bapak Ibu itu juga menggunakan teknologi AI, ya. Contohnya adalah di bagian spam, ya. Spam itu kalau ada email masuk, ya, berulang kali atau dari orang yang tidak dipercaya atau Bapak Ibu menganggap email itu tidak penting, maka akan dikategorikan ke dalam spam oleh email. Ya, dia akan mengkategorikan sendiri. Misalkan sekali Bapak Ibu ada email dari iSlide gitu, ya, Bapak Ibu hapus atau Bapak Ibu tolak atau Bapak Ibu masukkan dalam spam, maka di email-email berikutnya akan dimasukkan ke dalam spam oleh aplikasi email ini, ya. Itu menggunakan teknologi artificial intelligence. Nah, ini dia HP, Bapak dan Ibu. HP kita salah satunya adalah fitur face recognition atau fitur membuka HP menggunakan wajah, ya. Itu menggunakan teknologi artificial intelligence, ya. Nah, HP yang ada kalau sekarang ini, HP sekarang ini banyak sudah ada fitur ini, ya, membuka kunci, ya, menggunakan face recognition. Jadi kalau dihadapkan ke wajah kita, itu HP-nya bisa otomatis membuka. Tapi kalau tidak dihadapkan, tidak bisa terbuka. Ya, ini bisa menjadi senjata andalan bagi bapak-bapak yang mungkin HP-nya menjadi privasi dan tidak boleh dibuka oleh orang lain, dibuka istrinya mungkin atau dibuka anaknya. Silakan diaktifkan fitur face recognition-nya, ya. Jadi misalkan nanti kalau bapak sedang tidur, HP-nya diambil mau dibuka istrinya, dicek-cek itu, ya. Kalau posisinya matanya tertutup, itu tidak akan bisa terbuka HP-nya. Nah, ini fitur keamanan dari teknologi artificial intelligence. Nah, kemudian ini nih, kesukaannya ibu-ibu, ya. Di HP-nya ibu-ibu, ya, di kamera depan biasanya ada fitur potret, ya. Kemudian fitur potretnya itu ada AI-nya. Jadi kalau yang aslinya wajahnya di sebelah kiri saya, ya, yang gemuk ini, tetapi kalau di foto menggunakan potret dan AI itu bisa menjadi seperti ini, bisa menyesuaikan. Padahal ini rambutnya sangat berbeda, ya, rambutnya sangat berbeda, tetapi dia sudah ditata, kemudian wajahnya itu juga berbeda, tetapi bisa ditata seperti itu dengan teknologi artificial intelligence. Nah, makanya ibu-ibu nantinya kalau dikenalkan oleh anaknya gitu, ya, ibu ini ada
calon mantu Bu, wajahnya seperti ini. Kalau hanya lewat foto saja jangan percaya, ibu-ibu. Ya, kalau lewat foto saja jangan percaya. Bisa jadi fotonya itu karena teknologi AI. Ya, gitu. Kalau ibu-ibu mensyaratkan wajahnya cantik, ya silakan ditemui saja. Jangan sampai ibu-ibu percaya hanya dengan foto saja. Karena foto sekarang ini banyak yang menipu. Nah, itu juga menggunakan teknologi artificial intelligence. Dipercantik dengan teknologi artificial intelligence. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, teknologi artificial intelligence itu sebenarnya sudah dikenalkan sejak lama, pada tahun 1956 oleh John McCarthy dari MIT. Menurut John McCarthy, artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu merupakan proses memodelkan cara berpikir manusia, ya, dan mendesain suatu mesin agar dapat berperilaku layaknya manusia, atau istilah lainnya adalah cognitive text. Ya, itu bagaimana mesin bisa belajar secara otomatis dari data dan informasi yang sudah diprogramkan. Jadi sekali lagi, dari data dan informasi yang sudah diprogramkan. Itu Bapak Ibu. Makanya tadi di awal saya sampaikan, mobil Tesla tidak akan bisa mendeteksi becak. Karena tidak ada data becak di sana. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu ada yang sudah tahu ChatGPT itu kalau Bapak Ibu tanya terkait dengan yang datanya tidak ada, mungkin kejadian yang bukan merupakan sejarah tapi tahun-tahun yang 1956 gitu Bapak Ibu tanya seperti itu ya, yang bukan sejarah ya, itu ChatGPT juga tidak akan bisa menjawab ya, karena dia berbasis data. ChatGPT setahu saya itu data yang digunakan kalau tidak salah itu data tahun 2018 atau 2010. Tepatnya saya kurang paham ya, tapi ada batasan tahun yang bisa dijawab dari ChatGPT. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, dalam lingkup pendidikan AI itu bisa berperan dalam banyak aspek. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Simeo Ethel Agnes yang meyakini AI dapat mempermudah kinerja guru, terutama dalam urusan administrasi, ya, seperti menentukan nilai akhir berdasarkan bobot penilaian, ya, kemudian mempermudah guru dalam melangsungkan KBM dan berbagai aktivitas pembelajaran lain. AI itu juga dapat membantu manusia untuk belajar dengan lebih baik dan mencapai tujuan pendidikan dengan lebih efektif. Ya, sehingga tidak heran saat ini banyak inovasi dan terobosan berbasis AI yang sedang diterapkan dalam menunjang proses belajar yang lebih praktis dan efektif, yang nantinya akan kita bahas bersama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ini ada 7 contoh penerapan teknologi artificial intelligence dalam pembelajaran atau dalam pendidikan. Ada mentor virtual, kemudian yang kedua ada yang namanya voice assistant, yang ketiga ada smart content, yang keempat ada presentation translator, yang kelima ada global course, yang keenam ada automatic assessment, ini Bapak Ibu pasti sudah kenal semuanya, ada personalized learning, ya, ada 7 rekomendasinya. Nah, ini yang pertama, pembahasan secara lebih detail terkait yang pertama yaitu mentor virtual. Ya, mentor virtual itu seperti guru tetapi dalam bentuk virtual. Ya, mentor virtual itu akan bisa merekomendasikan materi-materi pelajaran yang bisa dipelajari oleh siswa. Nah, biasanya sistem-sistem yang seperti ini Bapak Ibu, itu akan memberikan yang namanya pretest, ya. Jadi siswa ketika dia dihadapkan pada mentor virtual itu akan diberikan pretest terlebih dahulu. Dari database itu akan dibaca. Siswa ini yang tidak bisa mengerti, nanti mentor virtual akan merekomendasikan materi sesuai dengan ketidakmampuan siswa. Jadi kalau dalam pretest siswa sudah bisa penjumlahan, tidak akan diberikan lagi materi penjumlahan. Ngapain diberikan materi penjumlahan kalau siswanya sudah bisa? Nah, cara berpikir mentor virtual seperti itu. Kalau guru yang saat ini ada,
itu kan pembelajarannya secara klasikal ya. Bisa ataupun tidak bisa, karena di kurikulumnya ada penjumlahan, pasti akan diajarkan penjumlahan. Nah, meskipun di dalam satu kelas itu ada 20 siswa, misalkan 10 siswa sudah paham penjumlahan, yang 10 siswa belum, ya tetap akan diajarkan penjumlahan, karena di kurikulumnya ada. Saat ini kan pembelajaran kita kan seperti itu, Bapak Ibu. Kalau di mentor virtual tidak. Mentor virtual itu akan merekomendasikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa saja. Ya. Kemudian yang kedua, voice assistant. Ya, voice assistant itu pasti kita sudah sering menggunakan. Bapak Ibu tahu ya, Hai Google gitu ya. Hai Google gitu. Kalau Bapak Ibu punya TV atau punya handphone yang diaktifkan, kalau dipanggil Hai Google, itu pasti akan menjawab. Nah, itu menggunakan teknologi voice assistant. Tetapi kebanyakan tidak diaktifkan. Nah, kalau Bapak Ibu HP-nya diaktifkan voice assistant, kalau saat ini saya mengatakan Hey Google, itu pasti HP-nya akan menyala. Saya coba ya. Halo Google, Hai Google. Kalau saat ini HP Bapak Ibu ada yang menyala, ada yang menjawab gitu, berarti voice assistant-nya diaktifkan. Tapi rata-rata kebanyakan tidak diaktifkan. Nah, selain teknologi dari Google tadi, Google Assistant yang Hey Google tadi, dari Apple itu juga ada namanya Siri. Kalau dipanggilnya itu Hai Siri, nah itu Bapak Ibu. Ya, kalau HP-nya yang pakai HP iPhone itu manggilnya Hai Siri, gitu nanti dia akan menjawab. Kemudian kalau Microsoft, ya kalau Bapak Ibu saat ini menggunakan laptop Windows ya, Windows itu kan Microsoft ya. Kalau dipanggil Hai Cortana, dia akan menjawab. Ya, tetapi kalau sekali lagi diaktifkan, kebanyakan tidak diaktifkan. Nah, fitur ini sebenarnya bisa sangat membantu Bapak Ibu. Bisa sangat membantu karena dengan kita mengucapkan kata tanpa perlu mengetikkan, itu bisa secara otomatis dia menjalankan perintah yang sudah Bapak Ibu ucapkan. Teknologi yang ketiga, Bapak Ibu, ada smart content. Nah, smart content ini biasanya diterapkan di perpustakaan-perpustakaan digital. Ketika kita searching di perpustakaan digital, kita mengetikkan sesuatu, maka kita akan direkomendasikan ya buku-buku sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Nah, tetapi tidak semua perpustakaan digital yang ada saat ini sudah memanfaatkan smart content, Bapak Ibu ya. Paling-paling itu hanya memanfaatkan fitur searching seperti di Google. Ya, kalau smart content itu berbeda. Kita nanti akan direkomendasikan bagian cuplikan-cuplikan dari buku, ya, bagian cuplikan-cuplikan dari buku sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Jadi tidak semuanya satu buku satu gelondongan diberikan kepada Bapak Ibu bagaimana membaca semuanya gitu enggak. Nanti ketika kita mengetikkan sesuatu di perpustakaan digital yang sudah ada smart content-nya akan direkomendasikan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ketikkan. Ini biasanya teknologi ini itu bisa kita temui di Google Scholar. Ya, di Google Scholar gitu ya. Kalau kita mencari jurnal di Google Scholar gitu ya, itu nanti Bapak Ibu bisa merasakan teknologi smart content itu. Ya, tentu berbeda dengan Google yang kita ketikkan gitu Bapak Ibu ya. Kalau di Google Scholar nanti akan direkomendasikan buku-buku atau artikel-artikel sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ketikkan. Nah, ini Bapak Ibu, presentation translator. Nah, yang lagi viral saat ini, Bapak Ibu tahu ini ada gadis yang di sebelah kiri ini, ya, yang lolos American Got Talent, ya, dapat Golden Buzzer, ya, dia kan berkebutuhan khusus ya, tidak bisa melihat Bapak Ibu ya, tetapi dia bisa menjawab chat, bisa menjawab chat-chat yang masuk ke Instagram. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia bisa menjawab. Bisa membaca chatnya yang masuk ke Instagram, kemudian dia juga bisa menjawab. Coba kita lihat videonya seperti apa Bapak ya. Hey guys, so kemarin waktu Putri upload yang cara balas komen, ternyata antusias teman-teman itu luar biasa banget dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Putri. Salah satunya kita akan bahas di video ini. So,
Putri pakai aplikasi apa sih sampai HP-nya bunyi gitu? Apakah perlu aplikasi khusus atau HP khusus atau gimana? Oke, basically Putri pakainya HP Samsung guys. Samsung seri lama yang ada tombol home karena Putri prefer pakai tombol home gini. Untuk aplikasinya Putri pakai Talkback. Ini dia Talkback. Ini udah bawaan Google sebenarnya. Tinggal diinstal, Putri kan sudah install. Kita langsung ke pengaturan aja. Ke settings. Saya bersihkan saja Bapak Ibu ya. Jadi Putri Aryani ini bisa membaca dan menjawab pesan atau yang masuk ke Instagram itu menggunakan teknologi AI yang namanya Personalization Translator, atau di dalam Android itu namanya Google Talkback. Ya, Google Talkback itu nanti dia akan membacakan semua yang ada di dalam layarnya. Ya, itu makanya ketika dengar ya, itu suaranya cepat sekali. Coba ya. Dengar Bapak Ibu ya. Cepat, itu karena dia speednya ditingkatkan. Ya, dia sebenarnya membaca, menjawab dan mengakhiri panggilan. Mode 1 ketukan. Dia sebenarnya membaca seperti itu, tetapi oleh Putri cara membacanya dia dipercepat karena biar tidak terlalu lama. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian nanti ketika dia mengetik, huruf-hurufnya itu juga akan dibacakan. Ketika dia mengetikkan A oleh Google Talkback itu akan juga dibacakan A, B, C gitu Bapak Ibu. Ya, makanya Putri Aryani ini meskipun dia punya keterbatasan tidak bisa melihat, dia bisa membaca dan juga bisa menulis menggunakan HP-nya, ya, yaitu menggunakan fitur Google Talkback. Ya, Google Talkback itu salah satu teknologi AI yang namanya Personalization Translator, Bapak Ibu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat videonya lebih lanjut, bisa mengunduh file PPT saya. Ya, baik, saya lanjutkan kembali. Hey guys, so kemarin. Nah, kemudian yang kelima Bapak Ibu ada Global Course. Ya, Global Course ini teknologi AI yang lumayan banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Secara sederhana, Global Course pengguna atau murid bisa mencari dan mengikuti kursus daring dari seluruh dunia. Ini contohnya Bapak Ibu, itu ada di Udemy. Ya, Bapak Ibu kalau ketikkan Udemy itu ada kursus online, ya, kursus online, kemudian ada Listen, ada Khan Academy, ada Duolingo, dan juga kalau yang saat ini sedang sering masuk di iklan itu ada Ruang Guru. Itu juga merupakan Global Course. Kita bisa mencari atau menemukan, mempertemukan antara guru dan juga murid dalam satu platform. Ya. Kemudian yang keenam adalah automatic assessment. Ya, ini tentu kita semuanya sudah pernah merasakan. Teknologi automatic assessment ini ada di dalam Google Form, Microsoft Form, Quizzes, dan lain-lain. Pada intinya yang bisa memeriksa jawaban siswa. Dia bisa memeriksa, kemudian bisa menilai ya. Tentu kan itu berbasis data. Datanya data apa? Data kunci jawaban yang Bapak Ibu berikan. Itu juga artificial intelligence Bapak Ibu. Yang terakhir yang ketujuh ada personalized learning. Sama seperti tadi ya, personalized learning itu bisa merekomendasikan materi-materi dan konten-konten sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kalau Bapak Ibu sering menggunakan Google Classroom untuk belajar, ya, Google Classroom itu kan materinya yang buat Bapak dan Ibu. Bapak Ibu masukkan ke dalam topik, ya. Kemudian nanti diakses oleh siswa. Nah, itu tanpa AI. Kalau yang dengan AI, materi-materinya di sana sudah dimasukkan semuanya. Nanti siswa itu akan membuka materi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, misalkan dia diawali dengan pemberian pretest, dia mengerjakan pretest dulu. Kalau penjumlahan dia sudah bisa, dia tidak akan diberikan materi penjumlahan oleh aplikasi Ruang Guru, aplikasi Khan Academy, Duolingo, dan sebagainya. Ya, nah, beda kalau dengan Google Classroom. Google Classroom kan yang membuat Bapak Ibu guru materi-materinya, sehingga siswa mau nggak mau mengakses materi yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, tentu ini berbeda. Ya, baik Bapak Ibu, itu ada 7 rekomendasi
7 contoh ya pemanfaatan teknologi artificial intelligence di dalam pembelajaran. Nah, kemudian ini ada pemanfaatannya Bapak Ibu. Kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pembuatan bahan ajar. Ya. Nah, ini mengapa penting terlebih dahulu? Nah, karena teknologi artificial intelligence ini bisa memecahkan masalah yang rumit, kemudian bisa membuat keputusan yang baik, bisa meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya, ya, meningkatkan keamanan seperti tadi ada face recognition tadi, face untuk keamanan kita, meningkatkan kualitas hidup dan juga untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan layanan personal. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang sudah pernah belanja di marketplace Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ya, tentu akan sangat nyaman berada di sana. Kenapa nyaman di sana? Karena Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu sudah menggunakan teknologi AI. Dia akan merekomendasikan produk-produk sesuai dengan apa yang Bapak Ibu gemari. Dari mana Tokopedia, Shopee, Bukalapak tahu kegemaran Bapak Ibu? Dari Facebook bisa. Dari Facebook itu kan biasanya kita memasukkan kegemaran, minat. Nah, itu akan dibaca oleh aplikasi Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nah, kalau Bapak Ibu menginstal Facebooknya di HP ini, ya, di HP ini misalkan ada Facebook, ya, meskipun emailnya berbeda, itu tetap juga akan bisa dibaca. Dia bisa membaca datanya Bapak Ibu. Bapak Ibu kegemarannya apa itu bisa. Kemudian kalau Bapak Ibu di Facebook pernah melakukan pencarian, misalkan Bapak Ibu mencari alat semprot otomatis gitu ya, maka ketika Bapak Ibu membuka Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, tampilan pertama kali yang muncul adalah alat semprot. Nah, bisa terhubung Bapak Ibu karena menggunakan data pencarian yang pernah Bapak Ibu lakukan. Tidak cuma di Facebook, dimanapun. Mencari di Google, ya, mencari di Facebook, mencari di YouTube, mencari di Instagram, itu semuanya akan dibaca datanya. Data semuanya akan dibaca Bapak Ibu. Itulah mengapa ketika kita membuka aplikasi Marketplace, Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, selalu akan direkomendasikan barang-barang kesukaannya Bapak Ibu. Kalau saya membuka aplikasi Marketplace, banyak yang muncul-muncul itu laptop, kamera. Tapi kalau Bapak Ibu sering browsing tentang mukena, lipstick, ya, maka nanti di aplikasi-aplikasi yang muncul ya itu mukena, lipstick dan sebagainya. Di iklan-iklan YouTube yang muncul ya akan itu mukena, lipstick dan sebagainya. Nah, makanya ibu-ibu sebenarnya kalau pengen ngecek hobi pengen ngecek kebiasaan bapak main HP itu digunakan untuk apa? Buka saja YouTube-nya. Nanti iklannya muncul apa? Kalau iklannya muncul obat kuat, berarti bapaknya itu sering searching tentang obat kuat dan sebagainya. Nah, kalau misalkan di iklannya ternyata muncul obat kumis, berarti bapaknya itu pernah searching tentang obat penumbuh kumis. Nah, gitu Bapak dan Ibu, ya. Nah, kemudian kendala-kendala yang muncul tentang pada teknologi AI, Bapak. Regulasi. Nah, ini beberapa negara ini membatasi penggunaan AI. Kemudian privasi, kemudian kurangnya penjelasan, biaya, kemudian ketersediaan data, ya tadi karena AI berbasis data, dan kurangnya SDM dalam pengembangan dan penerapan teknologi AI. Nah, Bapak dan Ibu, AI ini sudah dibatasi ya, di beberapa negara dibatasi. Salah satu contoh ada aplikasi yang pernah saya pakai, ya, itu saya ingin menggunakan wajahnya Pak Jokowi, ya. Oleh AI ini dia dilarang, tidak boleh pakai wajah Pak Jokowi. Jadi saya kan punya aplikasi AI yang bisa digunakan untuk membuat gambar berbicara. Nanti akan kita bahas ya, gambar menjadi berbicara. Saya menggunakan wajahnya Pak Jokowi itu nggak boleh karena ada regulasi, tidak boleh menggunakan wajah orang yang sangat terkenal atau dianggap mungkin orang penting atau seperti apa. AI itu melarang menggunakan wajah itu. Ya, nanti akan kita tunjukkan. Oke ya. Nah, ini Bapak Ibu, pemanfaatan teknologi artificial intelligence untuk guru.
Yang pertama, mengurangi beban kerja. Yang kedua, membantu murid belajar, meningkatkan interaksi guru dan murid, meningkatkan kualitas belajar, dan seterusnya. Ini saya percepat karena waktunya sedikit. Kemudian bisa juga mengurangi beban kerja. Nanti akan bisa Bapak Ibu pelajari sendiri. Ini akan saya lanjutkan saja. Masuk ke yaitu ke prakteknya. Nah, ini berikut teknologi artificial intelligence yang dapat Bapak Ibu gunakan. Yang pertama, ChatGPT. Ya, ChatGPT Bapak Ibu tahu ya. ChatGPT itu adalah teknologi AI yang bisa menjawab semua pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Ya. Kemudian yang kedua, TomApp. TomApp ini adalah aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat presentasi. Misalkan secara Bapak Ibu sedang malas mengajar gitu ya, sedang malas membuat bahan ajar. Ini saja dibuatkan oleh TomApp, ketikan, buatkan saya presentasi tentang ini. Nanti oleh TomApp akan dibuatkan presentasi. Bapak Ibu tinggal mengajar saja, menyiapkan proyektor, sudah siap untuk ditayangkan. Kemudian yang ketiga ada AutoDraw, ya, yang keempat ada Pictory AI, yang kelima ada Scribble Diffusion, yang keenam ada Canva. Canva sudah ada AI-nya, nanti akan kita bahas. TDRLDs, ya. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada contoh-contoh teknologi AI yang lain, nanti akan kita perjelas di pertemuan berikutnya. Untuk saat ini, kita akan coba, ya Bapak Ibu, kita akan coba praktek dua ini. Canva, ChatGPT dan juga TomApp, ya. ChatGPT dan juga TomApp. Ya, coba. Saya minta Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan ChatGPT, ya, yang sudah pernah menggunakan ChatGPT, tolong dituliskan di kolom chat sudah. Yang belum pernah menggunakan ChatGPT, tolong tuliskan di kolom chat belum. Biar saya tahu. Kalau sudah semuanya, tidak akan saya praktekkan. Oke. Ada yang belum, kita coba cek ya. Antara yang sudah dan yang belum, banyak yang mana. Silakan Bapak Ibu ketikkan. ChatGPT sudah atau belum? Oke, masih ada beberapa yang belum ya. Baik, Bapak dan Ibu yang sudah pernah, mohon maaf, saya akan membahas sebentar terkait dengan ChatGPT ya. Baik, sebentar saja. Baik, Bapak dan Ibu, ChatGPT itu adalah salah satu teknologi ya, teknologi AI yang bisa digunakan untuk menjawab semua pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Ya, untuk menggunakannya, Bapak Ibu bisa mengetikkan di Google saja, ketikkan ChatGPT gitu ya. ChatGPT, enter saja. Yang paling atas ini silahkan dibuka. Yang link yang paling atas silahkan dibuka, ya. Atau kalau Bapak Ibu pengen saya berikan linknya, silahkan dibuka di kolom chat, ya. Silakan, link di kolom chat itu dibuka. Nah, kemudian ya silakan dibuka, yang belum silakan dibuka, yang sudah silakan mencoba-coba TomApp. Yang sudah saya percaya kalau sudah pernah pakai ChatGPT, pakai TomApp pasti bisa. Silakan dicoba dulu TomApp yang sudah. Yang belum silakan ikuti saya. Buka link yang saya berikan di kolom chat. Ya. Kemudian kalau sudah dibuka, silakan diklik mendaftar. Ini di sini, mendaftar. Ya. Yang bagian atas, atau bisa juga langsung klik link yang saya berikan di kolom chat. Wah, itu panjang sekali linknya. Enggak apa-apa. Itu mengklik link yang saya berikan itu langsung bisa mengisi. Ya. Ya, nanti enggak apa-apa. Pak Muh, AI rata-rata berbayar. Ya, tenang saja Pak. Nanti ada caranya. Oke. Ini Bapak Ibu silakan kalau yang di dalam Google-nya sudah ada akun emailnya, silakan diklik saja
continue with Google biar cepat. Continue with Google begini. Ya, diklik saja continue with Google. Klik continue with Google begini ya. Sorry. Ini kenapa diblok nih? Saya ulangi lagi. Nah, silakan diklik yang bagian mendaftar, Pak. Kalau versi bahasa Inggris berarti try ChatGPT. Diklik aja try ChatGPT yang pakai versi bahasa Inggris. Ya. Oke. Nah, ini masukkan emailnya Bapak Ibu. Don't have account, sign up. Oke, saya ulang. Klik sign up. Yang penting Bapak Ibu melakukan pendaftaran ya. Nih, linknya sign up, mendaftar.